Ini ada Honda Scoopy ISP starter halus. Nah, motor ini kontaknya hidup, klaksonnya hidup, lampu sennya juga hidup. Tapi ketika dipencet tombol starter, mesin tidak mau hidup dan terdengar cuman suara cetik-cetik di bagian aki. Untuk lampu remnya hidup ya. Tandanya switch rem nggak ada masalah. Biasa masalah seperti ini, saya lakukan pengecekan dulu di box akinya. Kita buka dulu bagian box akinya. Nah, coba kita pencet tombol starternya dulu ya. Nah, cuma terdengar suara cetik-cetik ya. Suara cetik-cetik ini adalah suara relay starter. Sebelum kita cek relaynya, kita pastikan dulu ya, akinya ini benar-benar normal atau tidak. Kita tes dengan voltmeter digital. Kita setel di 20 volt DC. Aki yang lama ini voltasenya sebenarnya normal, masih di angka 13 volt lebih. Coba saya tes pakai aki lain. Ini aki sangat normal ya, biasa saya gunakan untuk pengetesan starter. Saya tes voltasenya masih 13 volt. Coba kita pakai aki yang satu ini, gimana hasilnya? Nah, hasilnya sama aja ya, cuma terdengar suara cetik-cetik di bagian relay. Untuk aki berarti tidak ada masalah ya. Kita pasang lagi akinya. Sekarang coba kita cek relaynya. Apakah relaynya bermasalah? Coba kita tes dulu relaynya. Nah, ini saya tes pakai alat pengetes relay. Ini relay yang biasa saya pakai tes ya. Normal semua ini relaynya. Bisa dilihat dari lampu indikator yang berkedip-kedip. Tandanya relay aktif semua. Untuk Matic Honda jenis ISP atau starter halus menggunakan dua buah relay. Yang hitam atau yang kaki 5 adalah relay starter dan pengisian. Sedangkan yang putih atau yang kaki 4 adalah relay utama yang menghubungkan arus dari aki ke bagian kelistrikan lainnya. Salah satunya ke bagian kunci kontak, full pump, klakson, lampu utama, dan juga ke ECU. Mohon para senior dikoreksi kalau saya salah. Nah, motor ini tadi kan klakson sama lampu sennya masih hidup ya. Berarti relay kaki 4-nya masih normal. Nah, apakah yang bermasalah itu relay starternya? Untuk memastikan, kita cek langsung kedua relaynya. Sebelum kita tes relaynya, kita cek dulu di bagian kaki-kaki relaynya ini. Kalau di bagian kaki relay ini ada yang bergerak, biasanya juga bisa menyebabkan starter bunyi cuman cetik-cetik. Ini saya tes yang relay bawaan motornya. Berkedip semua ya kedua buah relay ini. Artinya tidak ada kerusakan di bagian relay. Jadi kita skip bagian aki dan relaynya. Ini saya pasang lagi relaynya. Nah, kenapa relay ini cuma bunyi cetik-cetik? Nah, relay sendiri fungsinya untuk mengendalikan arus atau pemutus dan penyambung arus. Dan relay baru akan bekerja jika dialiri arus positif dan negatif. Jika relay berbunyi cetik-cetik, tandanya relay mendapatkan supply atau mendapatkan arus masuk. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan masalahnya. Nah, tugas kita cuman mencari tahu kemana larinya arus yang keluar dari relay ini. Saya jelaskan sedikit ya untuk sistem starternya. Kalau normalnya, arus yang keluar dari relay kaki 5 ini harus menuju ke bagian ECU.
baru kemudian diteruskan ke bagian spool starter. Untuk jenis ISP atau yang starter halus, dia kan tanpa dinamo starter ya. Jadi putaran kerek as pertama kali untuk start mesin langsung digerakkan oleh putaran magnet yang dialiri arus dari spool stator. Kemudian diatur timingnya oleh sensor CKP atau IC Hall. Itulah yang bikin suara starternya jadi halus, atau biasa disebut dengan sistem ACG starter atau Alternating Current Generator, yaitu sistem atau alat yang menghasilkan arus listrik bolak-balik atau arus AC. Sekarang kita lanjut ke pengecekan arus yang keluar dari relay. Apakah menuju ke ECU atau putus di tengah jalan? Kita buka dulu di bagian cover dan box bagasinya, kemudian kita cek arusnya. Nah, kita bisa cek langsung dari kabel 3 ini ya. Ini kabel dari ECU menuju ke spool starter. Kita tes pakai tes pen DC. Ketika tombol starter dipencet dan ada arus dari 3 kabel ini, tandanya arus dari ECU tersalurkan ke spool starternya. Jadi cara kerjanya, arus dari ECU akan masuk ke spool starter dan memutar magnet ke belakang sampai mesin menyala. Kalau mesin sudah menyala, putaran magnet akan berubah arah putarannya jadi ke depan. Kemudian arus dari starter akan kembali ke ECU untuk disetabilkan. Kemudian disalurkan kembali ke relay kaki 5 untuk pengisian aki. Makanya relay kaki 5 tadi selain berfungsi sebagai penghantar arus starter, juga berfungsi sebagai penghantar pengisian. Nah, kalau 3 kabel menuju spool starter ini ada arusnya, kalau kita pencet tombol starter, pasti motor ini langsung hidup. Nah, apakah masalah sudah selesai karena motor ini udah hidup? Padahal saya belum melakukan perbaikan atau penggantian part. Jadi jangan buru-buru ya teman-teman. Nanti yang punya motor bisa komplain dan balik lagi ke bengkel dengan masalah yang sama. Kan malu ya. Kita fokus di kabel 3 ini ya. Kenapa kabel ini cuma saya pegang dan saya tes keluar arusnya? Jadi sebenarnya ada soket atau sambungan yang kendor atau berkerak. Soket atau sambungan yang kendor dan berkerak akan menyebabkan melemahnya arus. Kita perlu tes berulang ya. Kita gerak-gerakkan kabelnya sambil kita pencet tombol starternya. Nah, perhatikan ini. Ketika kabel saya arahkan ke samping sini, starter jadi macet dan lemah. Nah, sekarang kita cari sumber masalahnya. Kita kan udah dapat gambaran ya. Berarti ada soket atau kabel yang kendor. Kita tinggal cek saja. Kita buka dulu bodi sampingnya. Kita cek soket yang dari relay menuju ke ECU. Soket ini agak keras ya bukanya. Kalau pertama kali dibuka, biasanya soketnya itu berkerak. Nah, perhatikan teman-teman. Ini ada satu sekun yang gosong atau terbakar. Ini sekun yang ceweknya ya. Jadi sekun cewek ini kalau udah gosong atau terbakar, dia akan menjadi sedikit kendor. Kalau sekun kendor, pengiriman arus akan jadi melemah. Biasanya yang sering kalah yang sekun ceweknya ya. Karena arus dari sekun cowok sangat besar dan panas tentunya. Nah, inilah masalah utamanya. Kenapa tadi kabelnya saya gerak-gerakin jadi hidup starternya? Karena sekun yang kendor ini jadi sedikit tertarik dan kencang. Jadi arus yang lemah menjadi kuat dan bisa mengangkat starter.
Tolong senior dikoreksi ya kalau saya salah. Cara mengatasinya itu sangat mudah ya teman-teman. Kita lihat dulu tingkat kerusakan sekun ini. Kalau kita congkel pakai obeng atau besi kayak gini nggak rapuh atau lapuk, cukup kita semprot saja pakai anti karat. Dan kita bersihkan kerak-keraknya dengan obeng atau besi yang kita gepengin. Kemudian kita rapatkan dengan tang lancip. Dan kita tambahkan sedikit obat ya. Ini obatnya. Kita tambahkan serabut kabel. Sedikit saja ya. Paling nggak ada Rp1.000 nih kalau kabelnya cuma segini. Fungsi ditambah kabel supaya sekun bisa menjepit lebih kencang. Kita lilit serabut kabelnya dan kita masukkan di lubang sekun ceweknya. Jangan lupa kita bersihkan juga sekun cowoknya yang diecu, biar lebih maksimal hasilnya. Kalau dirasa udah bersih, kita pasang kembali. Nah, kita lakukan pengetesan berulang-ulang ya teman-teman, sampai didapat hasil yang sangat lancar sekali. Nah, kalau teman-teman menemui sekunnya itu udah lapuk atau udah rusak parah, bisa kita ganti satu set sekun dan soketnya. Biasa saya pakai yang merek ini ya. Atau bisa kita ganti satu set kabelnya kalau mau praktis. Tapi wajib pakai yang ori ya. Karena untuk sistem starter ACG, arus dari ecu ke spool starter lemah sedikit saja, magnet tidak akan kuat berputar. Nah, gimana teman-teman? Sangat mudah kan menemukan masalah kelistrikan? Jadi nggak ada yang sulit ya untuk perkabelan dan kelistrikan. Kalau kita masih menganggap perkabelan dan kelistrikan itu sulit atau pusing, itu tandanya kita masih kurang mencintai kelistrikan. Dan kita juga masih kurang paham menguasai jalur dan cara kerja komponennya. Sama seperti saya, kadang juga sering pusing sih. Oke, ini kita tinggal rakit dan rapikan semuanya. Dan jangan lupa kita cek pengisian di akinya. Nah, ini pengisian aman ya teman-teman. Untuk normalnya, pengisian itu tertahan di sekitar 14,5 volt DC. Ketika kita gas penuh atau kita gas setengah. Oke, jangan lupa kita cek kekencangan baut akinya. Oke, ini kita tinggal pasang semua dan saya akan tes jalan. Nah, tandanya kalau motor ini udah normal, pas motor jalan terkena goncangan atau jalan yang kurang rata, motor tidak mengalami berbet atau mati. Ini saya mau tes di jalan sawah yang agak rusak jalannya. Nah, motor lancar ya teman-teman, nggak ada gejala berbet atau mati-mati.
Saya pastikan ini motor udah sembuh total. Oke teman-teman, sebelum kita berpisah, biasa ya, ada titipan kata-kata dari seseorang. Barang rusak itu tak selamanya harus diganti. Tak selamanya kantong orang juga terisi. Ada kalanya kita bekerja sedikit mengakali demi berputarnya roda ekonomi. Oke, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.